Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Bagi penyidik untuk mengetahui ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu itu gampang. Kecil, sekecil-kecilnya. Institusi resmi, lembaga yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi, dalam hal ini UGM, masih ada. Teman-teman kuliah Bapak Jokowi sekarang masih ada. Tinggal tanya aja, saya punya keyakinan UGM pasti akan mengatakan bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM. Dan teman-temannya Bapak Jokowi pasti akan mengatakan hal yang sama. Bapak Jokowi bener dulu kuliah di UGM. Kalau sudah begitu, pemfitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini, masukkan, jebloskan ke penjara, kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci 1 pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini 1 pabrik. Oke. Ya. Nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten. Dari cuplikan yang singkat itu aja, kita bisa menilai bagaimana profesionalisme seorang Yakub Hasibuan yang merupakan pengacara dari Pak Jokowi. Dan sebenarnya kasus ini tuh sepele. Bahkan Roy Suryo sendiri sudah mengeluarkan kata-kata bahwa dia percaya pada legitimasi dan verifikasi daripada UGM. Karena dia sendiri merupakan lulusan dari UGM itu, sarjananya dari UGM. Dan dia percaya bahwa UGM itu berhak memberikan verifikasi. Nah, ketika dikik balik oleh Yakub Hasibuan, kok dia nggak bisa menjawab? Kenapa dia mempercayai UGM, tapi ketika UGM memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dia tidak mempercayai. Di sini terlihat sekali ada double standard atau standar ganda. Dia hanya percaya kepada UGM jika itu menguntungkan dia, tapi dia tidak mempercayai UGM jika itu tidak menguntungkan dia. Nah, ada apa sebenarnya ini? Ini kasus, apakah kasus ini mengenai akademis atau politis? Dan kalau aku bisa memberikan masukan kepada mantan presidenku yang paling aku sayang dan paling aku cinta, Pak Joko Widodo, please banget Pak, kasus ini jangan sampai berhenti begitu aja. Jangan sampai tidak terbukti bahwa Bapak itu benar dan orang-orang ini ngaco, usil, konyol. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Maksudnya gini aja guys, kalau emang Pak Jokowi mau menggunakan jabatannya pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden, dan mau menggunakan kekuatan power politik yang dia punya untuk memites kutu-kutu ini yang sedang usil dengan Pak Jokowi dan ijazahnya ya,
Bisa aja loh dia berlakukan dan suruh ditangkap aja orang-orang ini dengan hate speech, dengan alasan ujaran kebencian. Tapi itu tidak dilakukan pada waktu Pak Jokowi menjabat. Sekarang ini dia patuh pada proses hukum. Sebenarnya kan sesimpel siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kan ya. Tapi kok jadi panjang dan makin memanas. Ini sebenarnya ada apa? Kita ini orang-orang Indonesia yang awam bingung. Kenapa kok kasusnya jadi melebar kemana-mana? Bahkan kalian sampai tidak percaya UGM yang sudah memverifikasi dan sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Luar biasa. Jangan kasih lepas, Pak. Jangan kasih kendor, Pak. Usut tuntas. Kalau sudah terbukti ijazah Bapak asli, hajar, pites semua itu kutu-kutu. Nggak bisa seenaknya siapapun di Republik ini menuduh orang, menjudge orang bahwa ini ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, sertifikat rumahnya palsu. Ini nggak boleh loh, ya kan? Kalau hanya mungkin dugaan, silakan. Makanya Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Ya, itu tadi. Makanya saya juga bilang sebenarnya kegaduhan atau apa ya, masalah ini menurut saya sangat remeh-temeh. Ya, yang dibangun itu hanya narasi dan asumsi. Belum ada pembuktian otentik verbal resmi. Ya, termasuk yang bilang tadi, kita nggak perlu bicara ini font New Roman, terus ini tesis, ini skripsi kok tulisannya tesis, terus foto-foto. Ini terlalu dini. Ya, kita bukan siapa-siapa gitu loh. Harus resmi daripada lembaga resmi yang memutuskan itu, Mas Roy. Makanya saya ingatkan kembali, kenapa Gus Nur sama siapa namanya, Bambang Tri itu masuk. Gus Nur itu dua kali loh. Yang pertama, Bambang Tri. Ketika Bambang Tri membuat buku Jakarta Undercover. Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Dan ini adalah bukti. Bukti yang akhirnya memenjarakan dia. Karena otomatis sudah pasti diperiksa dan dinyatakan pengadilan dia bersalah. Karena apa? Buku yang dia susun ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada di media, termasuk ini Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy mau bilang ini dari siapapun, Mas Roy bilang ini asli, harus ada pembuktian secara hukum. Makanya saya berpikir bahwa ini hanya remeh-temeh, membuat kegaduhan, hanya mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Padahal kita tahu saat ini Pak Prabowo, Mas Gibran, benar-benar ingin memberantas korupsi. Terus tantangan ke depan kita, bangsa kita ini sangat sulit melihat geopolitik dan geoekonomi dunia yang serba tidak pasti. Harusnya saya sepakat dengan Bang Panda bahwa tadi masalah korupsi, ayo kita kejar. Kalau ini remeh-temeh gitu loh, ya kan? Jadi nggak ada, kalau Taroto benar apa hasilnya? Kalaupun salah apa? Penting ini nanti. Jadi lebih baik kita benar-benar sebagai anak bangsa, ayo kasus korupsi apa nih? Ya kan? Atau masalah perekonomian apa? Ini banyak hal-hal yang saya bilang tadi, informasi publik kita ini hanya dipenuhi, menurut saya ya Mas Roy ya, saat ini boleh dikategorikan adalah hoax. Karena belum ada putusan resmi. Apalagi putusan pengadilan yang inkrah, yang menyatakan bahwa baik skripsi dan juga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Ada temuan dari para pakar ya. Para ahli ini ketika melihat pemaparan Roy Suryo dan si Rismon ini di televisi, para pakar ini langsung mengadakan rapat berdiskusi apakah memang benar dalam menyelidiki dokumen seseorang asli atau palsu boleh menggunakan teknik seperti yang disebutkan oleh si Roy Suryo dan Rismon itu. Mulailah mereka tuh rapat di situ. Di dalam rapat tersebut menghasilkan 14 notulen. Notulen FGD Komunitas Digital Forensik dan Infosek. Para ahli digital forensik ini merasa bahwa kok aneh gitu ya. Apa saya yang salah ilmunya, kata tuh ahli ya. Apa gimana? Ya udah kita rapat dulu deh. Kita samakan persepsi ini tentang penyelidikan yang dilakukan oleh si Rismon ini. Bertemulah mereka menghasilkan 14 notulen. Yang pertama, font Times New Roman atau Times Roman kan sudah ada sejak tahun 1930. Itu kan diklaim oleh si Rismon bahwa Times New Roman yang digunakan di ijazah Pak Jokowi itu terlalu rapih, persisi. Seharusnya di tahun 85-an belum seperti itu. Karena apa? Bentuk yang rapih itu Times New Roman baru ada di tahun 92 katanya si Rismon. Si Rismon itu berdalih nggak mungkin di tahun 85 di mana belum ada komputer tapi ketikannya bisa rapih. Seolah-olah terketik seperti komputer gitu. Bisa tengah-tengahnya itu bisa serapi gitu, garis itu rapi, terus ada bold gitu, ada boldnya, terus hurufnya juga Times New Roman, padahal tahun 85 belum ada. Dalihnya begitu. Ternyata Times New Roman sudah ada tahun 1930. Pakar-pakar yang membuat notulen ini ya, itu terdiri dari pakar-pakar lulusan UGM, Jepang, bahkan ada yang lulusan Yamaguchi, tempat si Rismon mengklaim pernah kuliah di situ. Nah ini seru ini. Pakar-pakar itu merasa ada sesuatu yang aneh ini dari si Rismon ini. Yang ngaku-ngaku pakar. Kita lanjutkan. Yang kedua. Font tersebut ternyata setelah diselidiki oleh Bang Joshua Sinambela. Font tersebut sudah umum digunakan pada tahun 80-an. Termasuk oleh jasa-jasa percetakan di sekitar UGM. Sebagai referensi hampir semua buku terbitan 1985 seperti itu bentuknya. Nah, ini dikasih link. Kita dikasih link https repository Kemendikbud. Silahkan buka Kemendikbud Go It, di mana di tahun 1985 boleh dipilih year 1985. Boleh dilihat di situ tahun 85. Ada dokumen-dokumen yang terlampir di situ sudah menggunakan font Times New Roman tertulis dengan rapih. Nah teman-teman, ini saya ambil contoh buku dari Kemendikbud, link yang seperti dikasih oleh pakar digital forensik itu ya. Nih seperti ini. Kalau Rismon bilang katanya nggak ada bold, ini lihat tuh ada bold ya. Kemudian ini sudah Times New Roman. Ini tulisan Times New Roman ini. Bibliografi nomor 4. Ini Times New Roman. Ini contoh bukunya nih. Koleksi buku yang ada di websitenya Kemendikbud. Kita lihat tahunnya. Nah, ini tahunnya 1985. Tuh ya. Tuh, ini sudah Times New Roman. Jadi bohong kalau si Rismon bilang katanya nggak ada belum ada Times New Roman. Dan ini tulisannya rapi sekali, teman-teman. Tuh. Nih lihat ini Times New Roman ini, kata pengantarnya menggunakan Times New Roman, ya tuh, rapi dia juga persisi ya. Covernya kita lihat covernya dulu deh, covernya juga rapi, tuh covernya rapi walaupun pakai mesin tik, rapi. Jadi tidak seperti yang ngomongin sama si pakar abal-abal. Berarti sudah terpatahkan dengan 2 poin ini ya, ucapan si Rismon itu. Nomor 3, di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ini yang ngomong pakar dari UGM. Skripsi milik Pak Jokowi beserta skripsi teman-teman satu angkatannya masih tersimpan dengan rapi. Universitas tua di Indonesia.
Jadi filingnya itu sudah jelas rapih. Universitas terbaik, termasuk skripsinya Suryo. Skripsinya Anies Baswedan ada. Skripsinya Pak Mahfud. Skripsinya Cak Imin. Skripsinya si Ganjar Pranowo ada semua. Lengkap. Rapih. Tersusun rapih. Ya. Semua skripsi yang ada di UGM, skripsi yang keluaran tahun 80-an, 80, 85 gitu ya, di bawah 90, itu menggunakan jasa pengetikan, percetakan, penjilidan buku skripsi yang ada di dekat kampus yang namanya Perdana. Yang ada di dekat UGM itu. Semua menggunakan itu. Sehingga bisa dipastikan mereka sudah membuat template untuk skripsi yang sama persis untuk semua lulusan tahun 80-an. Template-nya sama. Template-nya sama, hurufnya sama. Itu memang tempat untuk nyetak-nyetak tuh di situ. Namanya Perdana. Bahkan pakar ini sudah menyelidiki nama percetakannya apa. Kemudian yang keempat, kesalahan penulisan nama dosen. Kesalahan penulisan nama dosen pembimbing merupakan hal lumrah, kata para pakar ini. Karena apa? Tidak hanya di UGM, di UI, di ITB, di IPB, di Universitas Udayana, itu lumrah kalau ada kesalahan tulisan pada tahun itu, 85. Pada tahun 85, ya, untuk membuat ketikan itu susahnya setengah mati. Kalau sudah sekali cetak, ya sudah. Kalau salah, ya sudah. Kalau udah salah, nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Ya, paling salahnya apa sih? Ternyata kesalahan yang ditemukan adalah ejaan lama dan ejaan baru. Seperti Sunardi, SUNARDI. Tapi ditulisnya Sunardi. Sebenarnya nama di KTP-nya bukan Sunardi, tapi Soenardi. Ya, itu ejaan lama. Si Rismon nama Resura apa pura-pura nggak tahu ya kalau itu ejaan lama ya? Atau gimana? Bilangnya salah. Padahal cuma ejaan lama doang. Seperti Cahyadi. Kalau ejaan baru C, CAHYAD. Kalau ejaan lama TJ. C itu TJ. Terus dibilang salah gitu, salah penulisan. Enggak, ini hanya beda tulisan lama dan baru. Ejaan yang disempurnakan dengan ejaan lama. Ya. Jadi orang ini memang banyak bacot, ngebual ini ya. Bilangnya salah penulisan lah, apalah. Dikupas tuntas oleh para pakar ini. Yang kelima, typo atau kesalahan ketik pada naskah akademik merupakan hal yang biasa terjadi pada masa itu. Umumnya kesalahan dari jasa pengetikan, penjilidan, percetakan. Jadi bukan salah mahasiswanya, tapi salah percetakannya. Dulu itu kalau mau ngetik itu minta jasa pengetikan. Kita sudah tulis tuh, bikin skripsi, ditulis pakai tangan. Saya ngalamin dulu. Saya dulu dibayar selembarnya itu kalau nggak salah 100 rupiah. Untuk ngetikin skripsi tetangga saya. Pada saat itu yang punya mesin tik cuman bapak saya yang punya. Jadi dia, tolongin dong ketikin, kalau gue ke percetakan mahal, nggak punya duit. Ya udah gue ketikin berapa selembar? 100 perak ya, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya kalau pulang sekolah saya ngetik. Saya dapat duit dari situ. Jasa pengetikan. Ya itu, ketika ada kesalahan nama, ada kesalahan ini, ya mungkin jasa pengetikannya. Orang yang ngetik yang salah, bukan mahasiswanya. Jadi wajar. Kalau memang mau disalahkan, salahkan dosennya, dosen pembimbing. Kenapa tidak dikoreksi yang salah itu? Jangan salahkan Pak Jokowinya, yang fair seperti itu. Jangan salahin Pak Jokowinya. Kemudian yang keenam, foto ijazah yang beredar di internet dan media sosial yang dijadikan barang bukti digital yang sah. Foto ijazah yang beredar di internet, media sosial tidak dapat dianalisis menggunakan metode digital forensik. Udah itu. Pokoknya tidak bisa.